Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tetap menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Amin. Shalom Ibu Dorcas. Shalom. Ya. Haleluya. Semua kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Damai sejahtera terjadi atas kita semua. Amin. Oh iya Bu, mau tanya ya Bu ya. Ada yang bertanya, ada orang yang cepat sekali panik ya Bu ya. Terkadang tuh sakit sedikit panik, terus kalau ada masalah langsung bingung Bu, panik gitu. Kenapa ya Bu ya? Padahal masalahnya tidak seheboh kepanikannya. Iya, betul, Kadang-kadang simple, atau yang membuat dia bingung atau panik belum tentu kebenarannya juga. Iya. Nah, itu orang hidup di dalam jiwa. Jadi manusia itu terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Kalau kita sebagai orang Kristen adalah kita hidup di dalam roh. Iya. Roh ini karena sudah dilahirkan baru, itu sebabnya roh yang sudah kuat, roh yang lebih besar dari dunia, bahkan telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Iya. Termasuk telah mengalahkan panik, bingung. Itu semua kan roh-roh dunia gitu. Nah, tapi kalau kita menjadi orang Kristen masih hidup dalam jiwa, itu yang membuat emosi gampang teraduk-aduk. Dan ini memang bisa merugikan kita sendiri. Karena dalam 1 Petrus 4 ayat 7 Weber berkata seperti ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kita memang harus tenang untuk supaya bisa berdoa. Entah mendengar, melihat atau mengalami situasi yang kurang baik, yang kecil sederhana, atau hanya berita, atau mungkin yang besar. Tapi nomor 1 adalah kuasai diri dulu. Supaya apa? Jiwa kita tidak berperan. Kalau jiwa udah berperan ke daging kita akan berperang, waduh, bisa bubar, bisa malah rusak semua. Tapi roh kita yang berperan. Kuasai diri. Kalau tidak bisa, kita bisa berkata, hai Nini, katakan misalkan Nini ya, atau Febe, hai Febe, kuasai dirimu, jadilah tenang jiwaku di dalam nama Tuhan Yesus. Terus berikan waktu untuk kau memang betul-betul cooling down, dibawa kepada situasi tenang. Kemudian segala gejolak dalam jiwamu dan pikiranmu yang tentu kalau seperti itu tuh mulai negatif ya, mulai luruh, dan ketika kamu sudah merasa pikiran lebih bersih, jiwamu lebih stabil, nah disitulah baru kamu berdoa. Harus berdoa. Dan doa dari kondisi seperti itu, doa yang dari iman ada powernya. Jadi nomor 1 kuasai dirilah dulu. Apapun yang kita lihat, kita dengar, kita hadapi, jangan tonjolkan jiwa. Makanya menjadi orang Kristen adalah kita sudah terbiasa menjadi orang Kristen yang hidup di dalam roh, bukan dalam jiwa dan kedagingan. Karena roh akan menuntun kita kepada kebenaran, roh akan membawa kita kepada daerah anugerah, roh akan membawa kita tetap di daerah padang rumput yang hijau, yaitu damai sejahtera dan kasih Kristus. Roh akan membawa kita ke air yang tenang, yaitu sukacita Yesus dan kuasa urapan yang luar biasa. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Ya, amin Tuhan. Kami percaya untuk semua kekasih-kekasih Tuhan sekarang, mereka mau berpindah daerah tempat tinggal sehingga kehidupan mereka juga berubah. Amin. Bukan hidup di dalam kondisi jiwa yang mudah teradu-adu oleh emosi yang negatif atau kedagingan kemudian campur tangan mengurusi kehidupan mereka. Tapi sekarang mereka hidup dalam roh, sehingga semuanya menjadi stabil. Amin. Semuanya menjadi dalam kekuatan dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Semua dalam hikmat Allah, semua dalam kebenaran, semua masuk dalam rencananya yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Kirimkan masalah Anda atau pertanyaan atau pergumulan apapun ke WhatsApp kami nomor 089563289989. Kami akan bahas dengan firman dan dipimpin Roh Kudus supaya Anda juga mendapat jawaban atau pencerahannya, karena firman itu hidup dan firman itu adalah Allah sendiri. Kami akan merahasiakan identitas Anda dan Tuhan Yesus
memberkati.